Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Zuhriani Salma, Yesi Fibriani, dan Bagus Sulaiman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pajak penjualan atas barang mewah. Oke, untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Yesi Fibriani. Apa yang dimaksud dengan PPNBM? Pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Pengertian menghasilkan barang ialah kegiatan yang pertama, merakit, yaitu mencabutkan bagi-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya seperti merakit mobil, barang elektronik, dan perabotan rumah tangga. Yang kedua, memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak. Conj, mencampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain. Mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan atau meningkatkan pemasarannya. Membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang menutup cara tertentu. Kegiatan lain yang sama dengan kegiatan tersebut yang dikerjakan dengan bantuan Apa pertimbangan suatu barang dikenai PPNBM? Dalam Undang-Undang Pajak, pertambahan nilai PPN Pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPNBM yaitu keadilan pengembangan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi, pengendalian konsumsi barang mewah, pelindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, pengaman penerimaan negara. Barang kena pajak BKP yang tergolong mewah, barang yang bukan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Yesi, yaitu tentang kapan PPNBM dipungut dan berapakah tarif PPNBM. Prinsip pemungutannya hanya satu kali saja, yaitu saat yang pertama penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang yang tergolong mewah, dan yang kedua impor barang yang tergolong mewah. Penyerahannya pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai PPNBM. Tarif PPNBM diterapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Perbedaan tarif PPNBM didasarkan pada pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM. Pengelompokan barang-barang yang dikenai PPNBM terutama didasarkan pada yang pertama, tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut. Di samping didasarkan pada nilai guna barang bagi masyarakat pada umumnya. Yang kedua, konsultasi dengan DPR. Dan yang ketiga, PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Oleh karena itu, barang yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenai PPNBM dengan tarif 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan barang mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali. Lanjut, apa saja barang yang dikenakan PPNBM? Dibagi menjadi 6. Yang pertama, kendaraan bermotor, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan kepentingan negara. Yang kedua, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Dan yang ketiga, kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara dan angkutan udara niaga. Yang keempat, kelompok balon udara. Kelima, kelompok peluru senjata api lainnya kecuali keperluan negara.
Dan yang terakhir, kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. Bagaimana perhitungan PPNBM? Perhitungannya, PPNBM sama dengan tarif dikali DPP. PPNBM dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, DPP. Seperti halnya PPN. DPP untuk PPNBM adalah nilai jual atau nilai impor, tetapi berbeda dengan PPN. PPNBM yang sudah dibayar pada saat perolehan atau impor barang tidak dapat dikreditkan terhadap PPN yang dipungut atau PPN keluaran. Khusus untuk barang mewah yang diekspor, PPNBM yang telah atau pernah dibayar dapat diminta kembali atau biasa disebut restitusi. PPNBM terutang pada saat penyerahan barang. Dalam hal impor, PPNBM terutang pada saat dilakukannya impor, tetapi apabila pembayarannya diterima lebih dulu sebelum barangnya diserahkan, PPNBM terutang pada saat diterimanya pembayaran tersebut. Berbeda dengan PPN. Untuk PPNBM tidak perlu dibuatkan faktur pajak. Oke, untuk lebih jelasnya berikut adalah contoh perhitungan dari PPNBM. Di sini sudah ada ilustrasi satu, yaitu PPNBM atas transaksi penjualan. Misalnya, PT Karimata menjual barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah dengan tarif pajak 20%. Nilai penjualannya adalah sebesar 50 juta. Maka PPN dan PPNBM-nya dihitung sebagai berikut. Harga jual yaitu diambil dari nilai penjualannya itu sebesar 50 juta. Lalu PPN 10% dikalikan dengan DPP sebesar 50 juta. Maka didapatkan hasil sebesar 5 juta. Lalu dihitung PPNBM yaitu tarifnya 20% dikalikan dengan DPP sebesar 50 juta. Maka didapatkan hasil 10 juta. Dan jumlah yang dibebankan pada pembeli yaitu sebesar 65 juta. Atas transaksi penjualan barang mewah tersebut, pencatatan yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kas atau piutang di sebelah debit sebesar 65 juta, lalu penjualan dikredit sebesar 50 juta, PPN keluaran dikredit sebesar 5 juta, dan PPNBM yang masih harus disetor yaitu sebesar 10 juta. Dan berikutnya adalah ilustrasi yang kedua, yaitu mengenai PPNBM atas transaksi pembelian. Misalnya, PT Karimata membeli BKP, misalnya bahan baku, yang dikategorikan sebagai barang mewah dengan tarif 20%. Nilai pembeliannya adalah sebesar 200 juta. Maka PPN dan PPNBM dihitung sebagai berikut. Harga beli yaitu diambil dari nilai pembelian sebesar 200 juta, lalu PPN sebesar 10% dikalikan dengan DPP yaitu 200 juta, maka didapatkan hasilnya 20 juta. Lalu PPNBM tarifnya 20% dikalikan dengan DPP sebesar 200 juta, maka didapatkan hasil 40 juta. Maka jumlah yang harus dibayarnya adalah 260 juta. Dan atas transaksi pembelian barang mewah atau bahan baku tersebut, pencatatan yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Pembelian di debit yaitu sebesar 240 juta, PPN masukan di debit sebesar 20 juta, lalu kas atau utang dagang dikredit sebesar 260 juta. Dalam jurnal sebelumnya, PPNBM sebesar 40 juta itu dikapitalisasikan sebagai biaya perolehan barang atau aktiva yang dibeli. Karena PPNBM tidak dapat dikreditkan terhadap PPN yang dipungut atau PPN keluaran. Oleh karena itu, 40 juta tadi ditambahkan dengan 200 juta, maka didapatkan hasil 240 juta. Tetapi apabila bahan baku yang dibeli tadi digunakan untuk memproduksi barang yang akan diekspor, maka PPNBM-nya yang sebesar 40 juta itu yang telah dibayar tadi dapat diminta kembali atau biasa disebut dengan restitusi setelah ekspor dilakukan. Dalam hal demikian, ada baiknya bila PPNBM dicatat tersendiri atau tidak dikapitalisasikan sebagai biaya perolehan barang atau bahan baku. Sehingga transaksi pembelian barang mewah tersebut adalah sebagai berikut.
Pembelian atau persediaan di debit sebesar 200 juta, PPN masukan di debit sebesar 20 juta, PPNBM yang belum direstitusi sebesar 40 juta, lalu kas atau utang dagang dikredit sebesar 240 juta. Nah, jurnal ini berbeda dengan jurnal sebelumnya. Kalau jurnal yang sebelumnya, PPNBM dimasukkan ke nilai pembelian sebesar 240 juta, sedangkan pada jurnal yang ini, PPNBM dihitung tersendiri atau dicatat terpisah, yaitu sebesar 40 juta. Lalu bagaimanakah jurnal pada saat perusahaan memperoleh pembayaran kembali atau restitusi atas PPNBM yang pernah dibayarkan? Nah, berikut adalah pencatatannya. Kas di debit yaitu sebesar 40 juta, lalu PPNBM yang belum direstitusi dikredit sebesar 40 juta. Oke, itulah perhitungan mengenai PPNBM. Catatan, pemungutan PPNBM dalam suatu masa pajak harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP selambat-lambatnya adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Pelaporan PPNBM dilakukan dengan membuat pemberitahuan penyerahan barang mewah. PPNBM yang dipungut dalam suatu masa pajak harus disetor ke kas negara selambat-lambatnya 15 hari setelah masa pajak berakhir. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 9 yaitu mengenai PPNBM. Semoga pemaparan dari kami dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.